Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sekali lagi saya mohon maaf. Tadi beberapa part, terutama opening, tidak terekam. Jadi tema kita malam ini yaitu menjelang Ramadan dan kisi-kisi untuk menjalankan ibadah puasa di tahun ini seperti apa. Nanti dengar sendiri penjelasannya. Intinya tadi yang tidak terekam tuh waktu awalan opening dari Abu Fatir. Singkat cerita, beliau mengalami masa kecil yang memang di daerah yang konflik, itu di Ambon. Setelah saya tanya beliau bagaimana kesan Ramadan saat masih kecil, ternyata beliau menjelaskan bahwa saat beliau masih kecil itu pas terjadi konflik di Ambon. Jadi begitu Lebaran pas pecah konflik di sana. Jadi tidak menikmati, tidak sehikmat kita yang ada di pulau-pulau yang tidak terjadi konflik. Jadi sampai sekarang, sampai saat ini beliau masih masih merasakan setiap datangnya Lebaran, beliau teringat konflik yang beliau alami saat waktu masih kecil. Mungkin singkat aja, silahkan Anda nikmati videonya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Video ini kita langsung pendapatnya Abu Azam, yang kebetulan beliau adalah mu'alaf. Saksikan aja videonya selengkapnya. Terima kasih. Ya saat itu saya berusaha doa. Iya doa nggak bisa kan? Karena baru ya. Saya sholat. Saya bilang sama Allah. Saya sih doa gini. Saya nggak usah doa, saya nggak ngerti. Doanya lucu. Tuhan, doa gini nih. Kalau agama lu nih bener nih. Nggak ngomong sama temen. Kalau agama lu bener nih, Islam ini bener. Buat orang tua gue diem. Oh bahasa kan gue lu Tuhan ya. Bisa doa. Iya, karena belum ada yang bimbing ya. Belum dibimbing. Doa kayak gimana? Ini nggak ngerti saya. Sama sekali nggak ngerti. Pokoknya kalau agama ini benar, buat orang tua saya diam. Maksudnya diamnya itu nggak marah-marah lah. Langsung efeknya. Hari ini berdoa, besoknya orang diam. Saya kaget, apa kebetulan? Tapi benar dia. Nggak marah lagi, Bang. Allah ya. Masya Allah, saya bilang bener, apa kebetulan? Masih penasaran juga, masih penasaran. Cuma dari situ banyak keajaiban-keajaiban yang Allah hadirkan untuk saya. Betul membuat saya yakin bahwa Islam ini agama yang benar gitu ya, yang hak gitu. Yang hak. Kalau benar mungkin ada yang lebih benar lagi. Iya. Ini agama yang hak. Hak. Adik saya belajar lah tentang Islam. Oh begini. Ya awal lucunya ya gitu. Ketemu. Ya saya tahunya Islam kan cuma satu. Islam tok. Iya. Masuk. Ada banyak ragamnya kan? Ada temen nih ngajak sholat subuh. Lucu nih cerita lucu sholat subuh. Tawa jangan nih. Baik kunut. Baik kunut. Sedangkan yang ajak saya masuk Islam Muhammadiyah. Tapi nggak sampai kunut, saya bingung. Ini gimana ceritanya ya? Kunut nggak boleh kunut. Itu, itu yang buat saya penasaran. Saya coba mencari. Saya orangnya tidak taklid. Tidak taklid. Kalau saya taklid, saya nggak keluar dari Kristen. Saya tidak taklid. Saya belajar. Oh ternyata banyak sempalan juga bahasa saya Islam. Hanya ketemu orang Persis, ketemu orang NII, ketemu orang Jemaah Tabligh, ketemu orang kajian Salafi, ketemu orang pergerakan Ikhwan Muslimin, Hizbut Tahrir, macam-macam. Semua saya masukin, nggak ada enggak. Awal belajar ya. Iya betul. Karena biasanya saya ingin tahu kenapa sih keragamannya bagaimana sih ya kan, kita cari yang maksudnya yang benar-benar tuh kayak gimana sih gitu. Betul. Ya prinsip saya hanya setelah saya semua sekutu-sekutunya yang ada dalilnya kita ambil. Quran dan hadis, yang hadis online. Quran sunnah ya. Betul, itu aja. Ya, tapi saya setuju, artinya gini loh. Saya salut sama mualaf-mualaf yang jadi mualaf artinya ya. Mereka mempunyai suatu pilihan hidup gitu. Artinya tidak segampang itu orang diputarbalikkan untuk bisa memeluk satu agama yang benar-benar dia yakini. Betul. Sekarang kalau ditanya nih ya, kayak misalkan ente belum tentu jadi muslim kalau bokap nyokap ente kan muslim juga. Gitu loh. Artinya berat, kan berat. Saya akuin. Kadang ya gimana ya? Ya pas saat kembali ketahuan diusir, ya orang tua suruh ngusir dari rumah, keluar dari rumah katanya kayak gini. Tiap hari orang tua beli babi. Wih.
sama akhirnya kita makan di tetangga makan di tetangga. Ya, alhamdulillah tetangga pada respon lah. Care ya artinya. Makan di rumah gitu. Ada juga ya cucuk bebek aja. Iya. Yang carrier yang orang Ambon itu. Ya, Woi. Tuh makan tuh. Orangnya masih ada sekarang. Masya Allah. Namanya Bang Ali, kalau Bang Ali nonton. Ya, terima kasih banyak atas bimbingannya. Masya Allah. Masya Allah. Nah, tadi kan ngebahas masalah Ramadan ya, artinya kita kan harus lihat bahwa tidak semua yang dirasakan mungkin teman-teman juga beda. Artinya tadi kan kita lihat Abu Fatir pengalamannya saat Ramadan kecil tuh lagi di tempat yang konflik. Terus Abu Ajam dengan masalah kemualafannya dia gitu kan. Kalau dia nggak usah ditanya lah, gue rasa lah. Ini kurang satu pertanyaannya. Apa? Kapan dipotong? Oh iya. Oh, Harry. Salah. Bukan. Ente salah nanya. Ente masih kuncup udah jadi helm. Nah, kalau nanya masalah sunat, ini ada cerita lucu lagi. Masalahnya sudah besar ini. Oh, gongnya nih, Besar. gongnya nih. Umur, saya lihat 40 tahun. enggak, umur 19 tahun saya kan. Oh, Islam, iya. 19 tahun. Heeh. Nah, ini cerita lucu nih. Sunat cari kan. Masalahnya rata-rata ada pendamping perempuannya. Soalnya kita kan malu kan, ini kan bukan bicara anak kecil ini kan. Udah balik ya. Bukan balik lagi dong, bro. Balik banget. Tapi ada momen yang sangat buat saya sampai saat ini berpikir apa benar apa tidak saat terjadi kejadian sunat. Ya jarang saya cerita ke orang, takut ini jadi cerita yang suatu cerita khurafat atau tidak. Jadi saat saya diantar teman dan mencari nih yang tempat sunat, dapatnya di Tambun. Jombet? Iya betul. Tinggal di Kemayoran, sunat di Tambun karena katanya bahasanya dokter laki-laki. Udah, pas datang Cewek. susah 3 juga. Ya. Kita suruh buka aja. Iya, salah. Sangat malu. Wah, Iya. malu lagi. Kebayang nggak bukain. Bukan malu lagi, malu banget. Akhirnya kita merem aja dah. Udah dah. Jadi pas nyunat ada enaknya. Iya. Nggak usah pakai baal. Itu tidak usah dibicarakan. Jadi ya setelah disuntik lumayan sakit ternyata ya sunat itu sakit banget setelah disunat setelah disuntik saya kan suruh tunggu di luar untuk nunggu baal. Saya nunggu ditemani oleh teman juga diantar gitu. Nunggu tiba-tiba saya jatuh pingsan saya ngeliat tubuh saya sendiri. Saya merasakan saya keluar dari badan saya sendiri. Saya ngeliat tubuh saya sendiri, saya kaget. Saya cukup kaget, saya lihat teman saya manggil-manggil. Saya tuh kayak ngelewatin orang waktu tuh. Cahaya terang banget tuh, perih badan saya perih. Sampai sadar pun masih perih. Itu perih, ngeliat lorong, terus ngeliat kayak di padang gurun, orang tuh saat itu saya belum tahu orang haji. Ya, model orang pakai ini baju orang haji. Baju apa? Irham. Pada baju irham. Itu Wow. apa? Iya. Nah, senyum ke saya, senyum. Terus senyum, mereka nanggut senyum. Terus balik lagi saya lihat sendiri, saya masuk ke dalam tubuh saya. Saya masuk, loh. Itu udah ramai, ada dokter semua, ada bang. Nah, pas saya sadar, saya biasa aja duduk. Dokter tuh bingung. Dia nanya, mualaf ya? Iya. Saya baru masuk Islam. Hitungannya sudah 20 menit. Meninggal. Detak jantung sudah nggak ada. Oh. Masa sebentar 20 menit. Temen saya sampai nanya, lo kenapa sih? Nggak tahu. Saat itu saya nggak berani cerita karena saya takut suatu yang diada-adakan. Iya. Saya cukup lama diam, saya merenung. Akhirnya saya cerita ke Ustadz. Kata Ustadz, ya hanya Allah yang tahu apa itu. Dan saat sadar pun perih, banget, sangat perih. Kayak orang diseset itu perih banget. Itu pengalaman yang murahnya. Saat itu membuat tambah saya yakin bahwa Islam benar, nggak main-main, nggak main-main. Apalagi saat itu benar saat 98 akhir itu terjadi konflik di Ambon. Saat itu saya diajak ketemu teman-teman pergerakan Islam, itu tambah semangat tuh. Tambah semangat tuh. Ngaji belum bisa, Wah, girohnya udah ini ya. Sono sini lah. Gitu. Karena saat itu Ambon meletus, Poso meletus.
kan ketemu teman-teman pergerakan ini. Nah, kan mereka diajarin. Mereka kembali siapa Kristen? Kata ada makasih. Pak, saya lihat, yang dibantai sadis-sadis. Yang di poso lihat kan, pendeta kalau merah kan, dibantai sadis-sadis. Ada yang membuat saya sampai hari ini saya menjadi, ya saya sempat diantar ke Abdul Karim Oy untuk Abdul Karim Oy, Yayasan Abdul Karim Oy yang di Pasar Baru, Oh iya. Nah, kan ada Persatuan Islam Piti. Piti. Kan? Itu ya disuruh sana lah untuk belajar agama biar jadi ustaz atau gimana sedang nggak kayak gitu. Karena mungkin sudah kenal dengan dunia pergerakan, sampai saat ini ya di pergerakan aja. Pergerakan. Saya bilang ya orang lapangan. Kalau saya suruh ceramah, dia bilang, ente kenapa nggak jadi ustaz? Kamu masih jadi ustaz, saya bilang, mau mualaf itu. Mungkin mayoritas ada yang mualaf jadi ustaz. Banyak lah kita ketemu kan. Ko Felix Xiao, Ko Hani kan jadi ustaz ya. Tapi kan kalau saya lebih cenderung senang ke lapangan. Itu aja kalau buat saya. Tadi kan dari Abu Ajam nih. Nah, sekarang kita sama udah Islam apa belum sih dia? Kalau dia udah. Oh, kok Harry? Enggak. Enggak, bener ya? Ini hijrah nih, mantan preman pensiun. Sahabat hijrah. Ya, sahabat hijrah. Preman pensiun. Bang Rano. Iya, dia Ini yang megang terminal Priok. Oh, dia orang nih. Ngeri. Berarti siapanya Kang Mus? Aduh, tetangga. Tetangganya Kang. Megang terminal, megang apa ini? Megang doang, dia nggak megang apa-apa lagi. Dia cuma megang doang udah pulang gitu. Oke. Maghrib gimana nih? Air habis nih. Iya nih, Kang Acep. Waduh. Es kopi. Es boba. Boba. Kebetulan saya jualan boba, jadi nggak jualan. Kebetulan susunya habis, nggak bisa nggak bisa disuguhin. Tuh. Tadi kita bicara tentang sedikit bicara tentang jadi mualaf ya ente ya bang ya. Nah sekarang mungkin yang ana perjelas lagi. Setelah jadi mualaf, euforia apa tuh? Biasanya kan kita kalau usaha ini habis Ramadan tuh biasa ada lebaran ya. Nah, momen lebaran apa sih yang balik lagi nih ke Abu Fatir? Momen lebaran apa yang antum ingat nih? Dari kecil kan tadi konflik ya. Artinya kita orang nggak tahu bagaimana keadaan saudara di sana, apa gitu segala macam. Nah, apakah ada momen lebaran yang se-euforia di Pulau Jawa atau yang pulau-pulau yang tidak ada konflik apa gimana? Jadi momen lebaran masih tahun yang sama atau gimana? Iya, di tahun yang sama aja dulu. Tahun yang sama. Kalau momen lebaran yang paling menurut saya itu paling berkesan ya, tapi yang membuat kami sampai saat ini masih memikirkannya itu ya. Karena awal konflik ini berbagai macam versi ya, ada yang versinya sebelum, ada yang versinya sudah gitu kan. Tetapi yang saya rasakan, yang kita rasakan pada saat itu ya, kita seumuran kita lah SD SMP itu meletusnya konflik tahun 99 di Ambon itu pas lebaran gitu maksudnya. Oh, pas lagi lebaran gitu. Jadi kalau cerita momen lebaran yang paling bukan berkesan nih, yang paling mengingat dan masih terekam sekali di pikiran kita itu ya tadi. Awal mula konflik jadi pas lebaran. Kita lagi bahagia, kita lagi senang-senang. Ya terjadi hal seperti demikian. Ini bukan saya berbicara seperti ini bukan untuk mau menggambarkan sesuatu yang mungkin menyinggung saudara-saudara kita yang kafir ya, gitu. Bukan, tapi ini kita sharing terhadap momen hal apa sih lebaran. Iya, kilas balik yang lah. bisa membuat saya kepikiran terus. Iya. Jadi setiap lebaran ya maaf ya, orang halal bihalal segala macam, bikin acara segala macam, ya kita terekam gitu maksudnya momen-momen ketika hal itu terjadi saat gitu. Iya. Jadi ya itu di pada saat lebaran gitu. Itu sampai
ada tetangga saya mas satu kampung. Ya, kotorullah Mas Afal ya, Mas Arab arti dia itu orang bisu. Ketika konflik Ramadan itu, konflik Lebaran awal mula meletus di Lebaran itu, dia sempat diseset juga lehernya. Wih. Dan alhamdulillahnya itu dia bisa bicara walaupun belum sempurna kalimat-kalimatnya. Tadinya benar-benar bisu gitu maksudnya. Ketika Gorok ya? Digorok lah ya, tapi nggak sampai meninggal beliau itu. Iya, Itu ada mujizat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bisa berbicara, tapi walaupun nggak jelas ya, tapi bisa. Yang tadinya gitu kan, dia bagi, kayak begitulah. Gitu. Jadi ada mujizat lain di tetangga saya di Ambon itu. Masya Allah. Jadi ya momen yang paling saya ingat ketika kalau cerita Lebaran ya, atau Idul Fitri ya. Momen itu yang paling saya ingat Sampai sekarang gitu ya? Sampai sekarang. Jadi kalau ketika Id lagi berlanjut, ya kita ingat lagi. Walaupun ya sedikit demi sedikit perlahan sudah tidak lagi diingat oleh kita. Kita mencoba untuk mengubur itu dalam-dalam. Iya. Dari bagaimanapun sekarang kita sudah ya bersama-sama memegang tangan kembali dengan saudara-saudara kita yang masih kafir. Gitu Iya. Kalau buat Abu Ajam nih, ente Abu Ajam mana Abu Ajam? Koheri. Oh yang kongko. Waktu kan ya kan dulu apa namanya sempat kafir lah kasar. Terus juga pas ketemu saat puasa begitu kan. Nah pas Lebaran apakah keluarga besar menerima atau masih tetap ada tentangan dari pihak keluarga? Ya setelah kejadian yang saya cerita tadi itu, setelah habis doa itu kan ya tetaplah namanya ya kan diusir ya. Saya mah prinsip saya pokoknya seperti doa saya yang tadi, kalau agamanya yang benar Allah akan mudahkan semua, intinya gitu Pak. Saya tidak keluar dari rumah, saya diusir, saya tidak keluar dari rumah. Saya tidak keluar rumah, keluar tidur di jembatan. ya, kalau keluar mungkin yang nampung banyak ya. Cuma prinsip saya akan hadapi gitu. Kalau agama ini benar, saya pikir Allah akan mudahkan. Yang punya agama ini siapa? Waktu itu saya belum sebut, nggak bisa ngomong Allah kan? Allah. Allah. Dia kan mudahkan. Prinsipnya itu. Dan ya terbukti. Alhamdulillah setelah sekian saya berislam, adik saya nyusul masuk Islam. Oh, jadi ada adik juga? Ada tuh, ada temennya tuh buat takbiran. Nah, ini sendiri takbiran. Sedih sendiri takbiran kan. Lebaran sendiri. Gak ada yang ngucapin kan? Iya. Beli baju kagak. Sedih tuh. Sendiri kan. Siapa mau beli baju lebaran? Nggak ada. Ya kan? Kita tinggal ikut orang tua masalahnya kan. Beli baju lebaran. Lebaran. Ya, momen pertama lebaran ya sedih. Gak ada baju lebaran. Nggak ada apa-apa. Sendiri aja. Kamu lihat orang seneng ya? Lebaran, keliling, nggak, kita sendiri. Ya, orang pada mudik, pulang kampung kan sendiri kita Pak. Masjid. Ya saya kan waktu awal mula waktu saya bayi kan saya habiskan di masjid. Saya bersihkan masjid, saya ngepel, waktu itu saya buat mabot. Ya seneng aja gitu. Ya ngapain lagi? Kita saya belajar ngaji. Masuk Islam, adik yang ketiga, terus nyusul lagi adik yang kedua. Alhamdulillah nyusul ibu. Ibu saya alhamdulillah. Terakhir 3 tahun yang lalu adik perempuan saya yang terakhir. Jadi itulah insyaallah. Itu membuat saya ya semakin yakin. Islam itu rahmatan lil alamin ya. Kita kasih contoh yang baik aja ke orang-orang kafir yang bukan Islam. Perilaku seorang muslim itu gimana sih sebenarnya? Gitu. Kan Mas Rizal saya berubah. Ternyata orang KTP-nya tahu Islam. Kelakuannya mah. Jadi KTP tuh yang masuk surga. Orang mah belum tentu. Beda. Islam, Muslim beda. Nah, saya memahami itu. Oh ternyata iya. Islam itu sangat-sangat indah. Buat saya sangat-sangat indah. Kalau boleh saya istilahnya sampaikan ke teman-teman yang masih kafir, kalau udah ada niatan masuk Islam, yakin masuk. Nggak usah ragu. Islam ini indah. Jangan lihat yang lain. Islam juga nggak teroris. Enggak. Semua pasti ada sebab akibat yang kita tidak tahu. Gitu. Jadi jangan masuk Islam kita jenggotan, teroris. Celana cingkrang. Oh radikal. Radikal. Islam itu mesti radikal apa?
pada syariat sendiri. Iya. Kalau orang lain suruh radikal agama syariat ini nggak mungkin. Mesti kita sendiri seorang muslim yang punya agama ini, ya mesti Rasul apa? Jenggot, pakai sifat, pakai cara, nyingrang. Iya. Orang agama mungkin kan. Itu namanya radikal sebenarnya. Ya, persepsinya yang dirubah aja. Iya. Radikal. Tapi emang benar, artinya kan beberapa waktu kebelakangan ini tuh, sempat banyak kasus, Ustaz. Orang ngecap tuh muslim tuh beginilah, muslim tuh begitulah, muslim tuh pembunuh, teroris segala macam. Kan nggak tahu Islamnya seperti apa. Sutradara itu siapa? Iya, dia kan nggak tahu bagaimana. Ya sekarang saya pakai Uighur, bagaimana Uighur dibantai apa segala macam, tidak ada yang diekspos di dunia gitu. Jadi itu hanya paradigma yang mudah-mudahan aja penonton semua juga artinya menyadari, mungkin berpikir lebih cerdas lagi. Apalagi yang tadi bilang Koheri ini, kalau ada yang keinginan untuk masuk iklan, bismillah masuk aja. Bismillah masuk. Ya, jangan dengerin A, B, C, D, E, jangan. Kalau bingung, ragu, Tanyakan silakan. dulu ya, tanyakan sama. Market Resto, kita ada di sini. Woi, sharing. Ada Ustaz juga kan? Ada Ustadz Ustaz Dede. Siap. Siap. Ada tempat untuk menampung barang kolak. Jadi nggak usah takut. Nah, Ya, kita punya tempat. Pak Dede, Ustaz Dede punya tempat, siap menampung barang kolak. Nah. Tuh, Bismillah. sebelahnya juga sama ya. Ada Ustadz. Ada Ustadz Abu Eka. Masya Insya Allah. Allah. Jadi buat teman-teman yang masih sudah ada keinginan, Bismillah, nggak usah ragu. Yakin. Kontak aja kita ya. Saya jamin 1000% Islam ini agama al-haq. Indah, kalau sudah masuk indah. Kalau cuma gimana ya, nggak usah gimana, masuk aja. Masuk aja dulu. Masuk aja dulu. Jadi gimana? Mau jadi masuk Islam? Apa? Weh. Baru sampai nih. Yang mesen Satu lagi, di Pak. mana? Satu Yang lagi, taruh Pak. di mana nih? Satu lagi Pak, percis Pak. Tuh. Percis Pak. Ya ini Masya Allah saudara kita. Iya, Sangat iya. ikram pada Ya, ini Kita salah satu owner. Hai, say hi dulu dong. Say Dulu dong. Ini salah satu. Ya, salah satu owner kopi ya. bos. Ini nih ada pertanyaan yang agak menggelitik nih. Heri. Kok Heri? Heri nih, Kak Heri nih, Kak Heri nih. Menggelitik gimana nih menggelitik ini? Gini nih. Penasaran Oh, iya. gitu kan? Penasaran nih. Ini Cinanya murni benar-benar Cina langsung dari Nenek moyangnya Tiongkoknya atau Cuma Cina. Cina tempelan kali. Cina Depok atau Belanda Depok ada Cina Depok. Cina Oh, Tangerang. Cina Tangerang. Gitu benteng ya. Nah, Kebetulan kakek saya semua kakek saya dari Tiongkok. Dari Tiongkok ya, dari Tiongkok. Kawan saya di Kalimantan, kami ya kan ada Hakka, ada Teochew. Kawan saya Hakka. Bisa tuh, Mei. Bisa bahasa Hakka, coba Teochew bisa. enggak. Kalau Kalau kawan nanya orang ya Hakka, bahasa Teochew ya bisa juga. Gitu. Oh, Cuman kita tes nih. tanya, Kalimantan kan Cina rata kita. Heeh. Dan Cina. Ajak. Coba aneh biar kita kan nggak tahu ya. Nah, Cina Masa kan Anda ragu? dicoba bener Abu Fatir ya? Tadi Ambon dia ngomong Ambon, Anda percaya. Oh, gitu. Coba ente ngomong apa bahasa Hakka sama apa tadi? Tai Chi. Teochew. Tai Chi mah jurus. Ya, coba bahasa apa? Itu Hakka. Apa yang mau dibicara? Misalkan saya ingin pergi ke sekolah. Ngai hitu su. Hah? Ngai ai hitu su. Ayo yang sosok. Iya. Bahasa Filipin, Bang. Ngahaihi toso. Iya. Ngahaihi toso. Iya. Ngahaihi. Kau bukan lidah Cina susah kayaknya tuh. Enggak. Kita dari kecil di Kalimantan, di sekolah pun kita mesti bisa ya bahasa Cina sehari. Di rumah itu nggak boleh pakai bahasa Indonesia. Sangat dilarang. Oke. Maksudnya ada keinginan nggak buat menghadirkan saudara-saudara yang dari orang Cina untuk Sharing juga ya, sharing. silaturahim lah. Boleh kapan-kapan. Coba aja kalau bahasa Iya. Dengan bahasa yang antum bisa lah coba. Aja. Iya. Misalnya mungkin antum mau request kok siapa gitu kan. Bisa hadir ke Market Resto. Nanti insya Allah saya colek Coach Stephen Indrawibowo nih. siapa? Presiden kayak Kok Felix atau Kok Stephen atau Kok Hani bisa Hani lah. berkata apa enggak? Kita nggak paham. Es. Jadi saya pengen Es kopi. buat Ustadz Gula aren. Kristianto, buat Ustadz Stephen, buat Ustadz Felix Xiao,
Pengen banget sih saya ketemu dengan mereka. Coba aja dengan bahasanya. Ya takutnya mereka nggak ngerti kan. Kita Coba nggak tahu. aja. Coba aja nanti coba aneh ini. Nggak apa-apa. Pengen ketemu, sharing tentang pergerakan Islam. Karena Dia pakai mualaf itu nggak cuma kita masuk Islam, ya ribet diri kita enggak. Jadi tetap kita, ya kan kenapa saya nggak gabung kemana-mana ya? Nggak gabung ke ini. Coba dengan bahasa ngomong gini. Iya, maksudnya ngundang ya. Nggak apa-apa. Artinya biar mereka juga ini nanti aneh di deskripsi aneh coba senggol. Nanti bener. Ha. Enes. Mualaf. Ya, untuk Ko Stephen, Ko Hani, Ko Felxiao, ada ya kan si Ju, si Ken, kita kongkau lah di Market Festival. Nah. Tunggu ya. Oh. Itu tuh masih ada bahasa Indonesianya, Pak. Gitu. Ya, lebih ngerti. Kagak. Kita lagi ketawa itu. Kagak biasanya Ya, pokoknya gitulah. Nanti kalau sudah ngumpul, nah baru nanti ya. lah itu mah namanya les kalau udah kumpul mah bukan itu ya, Pak ya. Intinya saya bisa bahasa Hakka, bisa bahasa Teochew. Kalau ibu saya dia pemangkat. Nah, bahasanya beda lagi. Kata ibunya saudara dari Iqmen atau gimana? Kakek saya. Kakek saya Bruce muridnya. Lee. Ah, Muslim. Semuran ente, Bang. Semuran ente kau Bruce Lee, Bang. Oh, Ip Man. Ipman. Ya, Wow. kakek saya murid. Wing Chun. Wing Chun ya. Wing Chun. Jadi begitu. Ya itu momennya, sedih aja. Ya, artinya kan tadi bicara kilas balik dari mulai kecil ya kan. Lebaran itu bagaimana perspektifnya, kebetulan Ko Ajam ini adalah mualaf. Kita juga sebenarnya kita nggak banyak tahu ya Pak ya. Artinya baru kali ini kita ngobrol. Bahkan di sunatnya pun baru cerita sekarang. Kita nggak tahu. Kalau nggak begini kan kita nggak tahu BK. Iya. Ya kan baru cerita. Iya. Kadang ada teman-teman juga yang so di Cina-cinain gitu. Oh, gitu. Ada. Seneng banget dari Cina ya? Seneng banget. Orang ogah gitu pengen. Nanti ada salah satu teman kita juga sebenarnya bukan Cina. HP-nya doang gitu Cina mah. Bang Rano kali. Oh iya. Rano nih. Soalnya tadi kan udah dari 2 generasi. Nah, ini sekarang dari milenial, agak-agak milenial gitu. Gimana Puasa. Puasa yang untuk kecil apa yang lu alamin gitu. Artinya, wah, gua pernah di momen ini, gua pernah begini nih. Apa? Nanti yang jenggokan nanti. Kalau ngomongin puasa ya. Dan bingung, Bang. Enggak bingung, Bang. Enggak ada bagusnya soalnya. Woi, emang dari muka juga nggak bagus-bagus amat. Jadi gimana ya? Dikata Islam memang dari kecil keluarga Islam kan. Ya, KTP-nya kalau. Iya. Pokoknya puasa sebulan full itu zaman SD doang, sama SMP. Kalau udah SMA kesini, Langsung. Enggak. Puasanya Senin Kemis. Tutup botol. Iya. kadang memang sahur aja enggak, puasa juga enggak. Tahun berapa tuh? Tahun berapa? 2008, 2009. Oh 2011 mari dong ya. Kalau SMP itu puasa setiap tahun tuh pasti full, nggak pernah ada bolong. Sholatnya? Yang penting perang sarung deh pokoknya. Sholatnya? Sholatnya yang penting perang sarung. Jadi- Isya doang, tarawehnya enggak, perang sarung. Cuman momen-momen kalau dari aneh pribadi, momen yang paling indah tuh saat penceramah taraweh Pak. Nulis di buku. Dulu kan ada buku tuh. Wah, Tangan. iya. Jadi apa nih Ustadz ceramah, siap-siap ngantri tuh habis kelar taraweh itu. Sekarang nggak ada begitu. Ini nggak pernah ngikutin gitu. Yang Memang enggak. disuruh, cuman nggak pernah mau, ngapain? Tanda tangan sendiri, Bang ya. Iya. Yang di TV-TV aja tulisin. Ya, Masya Allah. Apa? Coba. Mang Acep bikin bikin 2, Mang. Tenang terembes kalau ada gajian dari YouTube. Jadi tolong ya subscribe yang banyak buat bayar kopi. Puasa zaman SMP itu udah banyak. Oh bener. Jangan sedih Bang, jangan nangis. Sebentar aja nangisnya di rumah ya. Bukan. Iya. Kalau puasa dulu aduh. Sedih Bang Iya. ya. Masalah jahiliyah lah. Iya, jahiliyah banget maksudnya.
Ya ngeselnya baru sekarang gitu loh. Jangan nangis bang, jangan nangis. Iya, nggak Ntar aja. Kesel sama diri sendiri kan. Ego aja. Tapi kan minimal ke depan kan akan lebih baik. Iya, ke depan. Cuman ya kita lihat aja puasa ini, Pak Dede agak disentil dikit mah gitu. Ntar kita SD. Dia tuh dulu sama orang tua nih, nggak tahu bener kalau salah, didiknya dia. Kalau puasanya full 1 hari, dihargain duit. Jadi kan kita jadi anaknya semangat puasa nih. Ikutin terus puasa full. Lumayan nih. Kalau full sebulan full puasa, ya duitnya segini nih. Ini ada bayangan nih. Bisa beli baju, bisa beli ini, mainan. Pas SD, pas SMP enggak. Nah, tapi kita lihat tadi kan bicara reward ya saat Ramadan ya. Artinya kan dari pihak orang tua tuh menjanjikan kalau lo mau melakukan ibadah, contoh sholat duha atau sistem absen aja nih, tabel absen, sholat duha misalkan namanya A, B, C, D. Si A, anak gue ya, namanya si A. Sholat duha nggak hari ini? Absen. Apakah memang harus ada reward seperti itu? Artinya biar si anak juga ada motivasi dan disunahkan dari ajaran Islam apa gimana Pak Dede? Kalau boleh tahu nih. Artinya kan kita berlomba-lomba gitu. Kan kalau buat masa pendidikan, apalagi di usia-usia anak yang memang masih di bawah usia balik gitu kan, maka kewajiban orang tua lah berusaha untuk mendidik anaknya dengan cara dan kemampuan serta kapasitas yang dimiliki oleh orang tua tersebut. Ya. Itu kalau bab fikih kita bisa berdebat, cuma karena setiap orang tua itu kapasitasnya berbeda-beda, gitu ya. Ada yang mungkin dengan cara seperti tadi Bang Ranu cerita gitu kan, dikasih reward uang. Ada juga mungkin bisa dengan cara diajak jalan-jalan misalnya ya, diajak bermain, kan sunnahnya begitu ya. Kalau Rasulullah SAW itu dahulu begitu tuh, di masjid itu ada taman bermain, gitu ya. Jadi kalau misalnya anak-anak yang masih tahap belajar saum, itu dikala si anaknya sudah mulai terasa lapar, diajak tuh bermain tuh, nah, gitu ya, diajak bermain, gitu ya, sehingga lupa itu, gitu ya, lupa, dan akhirnya terus sampai maghrib gitu ya, dia puasanya full. Ada dengan cara seperti itu, ya. Ada juga dengan cara-cara yang mungkin lebih kreasi lagi atau kreatif lagi selama masa pendidikan gitu ya, di bawah usia balik gitu ya, itu diperbolehkan. Oh. Karena Islam itu kan tidak menyusahkan. Iya. Hadir itu untuk memudahkan. Memudahkan. Mungkin abang-abang ini juga misalnya gitu kan, kalau menurut dokter ada penyakit gitu ya, atau ada kebutuhan-kebutuhan tertentu yang menurut medis gitu ya, itu bisa tidak menjalankan saum, kan bisa dengan cara membayar Fidyah gitu ya. Kalau ini kayaknya fidyah mulu Pak. Oh gitu. Lah tadi kan bilang, saya ketawa. Ketawanya ngenyem aja. Nyebat tawanya. Fidyah lu mampus lu ya. Lah terakhir puasa SMP Pak. Wayah kieu useng geng. No, sing sadar no. Enggak, maksudnya itu sebulan tuh kadang ada puasanya walaupun cuma sekali 2 kali. Iya. Ada puasanya, masih ada puasanya, cuman Ini lah, banyak gak puasanya. belajar makan tangan. Ah. Belajar benar. Lagi belajar benar. Jangan dibully, Bang. Iya. Aduh. Kebiasaannya emang begitu. Gitu, Bang. Tangan kiri itu lu tahu kenapa? Karena kan dakwah itu merangkul bukan memukul gitu. Iya kan? Iya bagusnya ya di sini. Coba kalau bukan di sini. Masih begini terus kali. Iya. Kenapa emang kenapa tuh? Ya enggak maksudnya Diket. iya. Kebiasaan apa-apa tuh memang tangan kiri walaupun sebenarnya bukan kidal. Makan, minum, mandi, kadang bayar orang kita belanja bayar tangan kiri kan. Kalau tangan kanan kayak yang gimana gitu, kayak nggak enak aja. Cebok tangan kanan kali ya? Kagak. Pakai selang.
Oke, tadi kan udah. Sekarang nih dari ujung nih, coba kasih mic-nya ke Abu Eka. Abu Eka, apa namanya? Tadi kan kita bicara dengan Ramadan ya. Artinya, iya kita tadi di sisi katakanlah anak-anak muda ya. Artinya, ya beda lah kolonial sama milenial gitu. Cinta aja dong. Ada nggak bilang kita tua? Kan anak muda, yang setengah tua ya sadar aja belasan. Nah, maksudnya kasih pandangan nih. Bentar lagi kita mau Ramadan, tinggal menghitung ada 5 hari lagi Pak ya? 5 hari lagi Ramadan, insya Allah. Apa sih yang harus kita persiapkan nih? Artinya kita nih harus beryuforia seperti apa sih? Sedangkan kan dari beberapa bulan kita melakukan ya aktivitas yang biasa dan yang ditunggu-tunggu tuh ya bulan suci Ramadan apa segala macam. Apa sih euforia yang seperti apa yang diiniin yang harus kita persiapkan? Sebenarnya momen Ramadan yang ditunggu-tunggu bagi kita yang sudah tua ya, sebenarnya mengalami masa-masa dulu kecil seperti apa. Jadi ada evaluasi, jadi dulu kita pernah melakukan hal-hal yang tidak istiqomah dalam menyambut tamu agung ya. Biasanya kan orang kalau anak-anak kecil dulu kita yang jadi hal yang mengesankan kan pasti petasan gitu ya. Petasan terus ya kayak gitulah. Terawih juga ya sama orang tua. Izin sama orang tua berangkat ke masjidnya ya terawih, padahal Berantem apa perang sarung kan sekarang lagi in banget tuh. Untuk kita yang sekarang sudah berumur, berusia, hendaknya ya kita ingat bahwa para generasi terdahulu itu, mereka para ulama itu ya 6 bulan setelah Ramadan itu mereka memohon kepada Allah agar diterima ibadahnya di bulan Ramadan. 6 bulan setelahnya mendekati mau Ramadan itu berharap, berdoa, bersungguh-sungguh agar bertemu dengan bulan Ramadan. Nah, sekarang ini kita sudah hitungan hari ya. Hari. Mungkin ada yang belum berdoa tuh untuk meminta dipertemukan dengan Ramadan, maka segera hari ini dan mulai start gitu ya. Pemanasan, karena kalau tidak pemanasan itu dijamin deh di bulan Ramadan ngeblank, dijamin itu. Sebagaimana kita sering olahraga panahan kita ya, itu kalau tidak ada pemanasan, ketika ada turnamen tidak ada latihan dulu, bisa dijamin tidak akan berhasil dapat nilai yang bagus gitu. Walaupun mungkin saumnya full ya. Betul, walaupun full, tapi tidak maksimal. Ya. Bisa mungkin dari tingkat kekhusyuannya, dari menjaga hal-hal yang dilarang gitu kan. Ya contoh Ramadan itu kan bulan Quran, Syahrul Quran ya, bulan Al-Quran. Maka hendaknya tilawah untuk pemanasan itu tilawah minimal sehari itu diupayakan 1 juz dibaca ya. Kita kan sholat 5 waktu ya, subuh, sebelum subuh selembar ya kan? Setelah subuh mungkin bisa 2 lembar atau 3 lembar. Pokoknya untuk 5 waktu itu bisa dapat 10 lembar, tinggal dibagi, terserah. Waktu yang lebih lama itu mungkin bisa ya, bisa 5 lembar atau syukur bisa 1 juz gitu untuk merapel gitu kan. 5 waktu silahkan, fleksibel. Bagaimana caranya kita yang tahu waktunya, karena kita kan istilahnya orang
ya kerja gitu kan, sibuk mungkin seperti itu. Jadi Ya. ada pemanasan lah, apapun. Ya ibarat mesin lah motor ya. Sebelum balapan atau ini kan kita harus panasan dulu kan. Tiba-tiba langsung balapan aja, ya kalah sama yang udah panas, Bor. Kok saking panas sih? Soalnya Saking saya panasnya ceket. saya mengalami sendiri, misalnya Oh. saya berbicara ini atas dasar saya. Pengalaman pribadi gitu ya. Jadi ketika di katakanlah Ramadan yang tahun lalu kita melakukan pemanasan, terus Ramadan berikutnya tidak melakukan pemanasan, beda banget. Ketika kita melakukan pemanasan itu di bulan Ramadan kita bisa menghatamkan 3 juz, kadang bisa 4 juz. Tapi ketika nggak ada pemanasan 1 juz Berat nggak banget. selesai. Berat bahkan ya. Boro-boro 30 juz ya maksudnya. Boro-boro 30 juz. Jadi cuman 10 juz udah ngedon gitu. Bawaannya males banget ya. Apalagi sudah di akhir-akhir Ramadan tuh biasanya orang udah mikirin kue, Iya. mikirin baju, segala macam itu. Mikirin mudik apalagi ya. Oh sekarang nggak boleh. Nggak boleh mudik, Pak. Pulang kampung boleh. Kalau yang maksa mah biasa. Iya. Si mudik katanya. Orang kampungnya di sana. Gimana caranya? Ya kalau boleh digambarkan nih, artinya kan menjelang Ramadan tuh kalau digrafikan nih, berarti datar agak sedikit kayak jantung ya kan. Nah, di akhir nih bukan malah turun tapi harusnya lebih naik gitu ya. Karena kan ada perintah juga dari Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW itu ketika 10 hari terakhir mengencangkan ikat pinggangnya. Ya maknanya benar-benar kuat gitu ya, menahan diri dari hal-hal keduniawian. Gitu. Keduniawian kita menahan diri, kita fokus ibadah. Karena ini momen kapan lagi? Dan di situ kan ada satu hari yang ibadahnya nilainya itu 1000 bulan. Masya Allah, ya. Ya kan? Kita ibadah 1000 bulan terus. Siapa yang bisa? Sedangkan umur kita juga kan boro-boro nyampe 1000. 100 juga uyuhan gitu. Kadang 70 gak ngot-ngotan. Tahu kan ibadahnya seperti itu. Iya, Kita ha-ha. sampai kapan? Intinya ya kita mulai hari ini yang belum melakukan pemanasan, mulailah besok atau sekarang mulai introspeksi, evaluasi dari Ramadan kemarin. Kemarin kita pasti ingat lah masih. Oh ini gitu. Terus sodakohnya kurang, semangatnya kurang, lebih cenderung ngejar dagang dunia Dagang, gitu kan ha. ibaratnya. Karena di situ Ramadan itu momen bagi seluruh umat, mau Nasrani, mau Konghucu, mau apapun ya kok, itu merasakan berkahnya. Apalagi Belum pandemi. iya, belum pandemi. Luar biasa. Dari A sampai Z lah ibaratnya, makanannya kah, pakaiannya kah, apapun. Mungkin handphonenya ganti baru, langsung motornya ganti baru, Iya. rubik, segala macam. Asal bininya aja jangan ganti baru ya. Kan saking barunya semua, sampai bini diganti wah. Kata bini, emang gua buatan Cina ada. Ya, kecil lagi. Cina lagi. Kayak main ini nih, rasis nih. MC-nya Amin. Alhamdulillah. Nah, Ini kan sedotan gue doang yang nggak dikasih sedotan. Lu mau gue pilih kasih lu. nah ini salah satu owner di Kopia Kopi juga nih. Ini kayaknya nih menu baru nih. Ya, Mang Acep. Menu baru apa gimana nih? Oh, tadi ada varian baru di kopi susu, ada rasa vanila, ada juga gula. Ini kopi susu ya, Bang? Ada yang bilang nih, istilahnya kita bilang kalau ngomongin Vietnam Grape. Oh, yes. kalau kata orang-orang. Kalau Tahu mah kopi susu. makanya kan ada istilah semakin ribet kopi dibuat, semakin mahal harganya. Mahal ribet. Iya, Karena ribetnya. karena ribetnya. Padahal rasanya gitu-gitu doang.
Ya Senin lagi gitu doang. Oke, tadi kan kita udah nih. Nah, sekarang dari Kang Acep nih. Oh saya sih. Iya, langsung aja agak majuan biar kena mic-nya tuh. Saya tukang seduh kopi, Pak. Ya. Sama ditanya sih. Kita ngomongin Ramadan nih, bentar lagi kan ya tinggal menghitung 5 atau 6 hari lagi kan kita Saya nggak ada yang minum. kita Ramadan. Mas. Kira-kira di Kopiah Kopi tetap buka atau gimana nih? Ya, surat ya. Kabar baik nih, marhabannya Ramadan. Insya Allah semoga kita semua diberikan kemudahan, diberikan menjalankan untuk beraktivitas di satu Ramadan ke depan. Nah, program untuk Kopiah Kopi ke depan kerjasama dengan Maki Resto, insya Allah tetap kita buka. Nah, untuk rekan-rekan semua nih, kita insya Allah ada baju Ramadan berupa takjil dan berbagai macam. Artinya bahkan untuk yang mau donasi untuk apa? Buat takjil bisa datang kemari ke Market Resto. Kita ada beberapa program. Jadi kita untuk memberdayakan UMKM rekan-rekan sekerabat. Jadi kita kumpulkan semua donasi dan kita berikan ke kerabat terdekat untuk berbelanja. Nah juga ke depan insya Allah tuh kabar dari teman-teman kita juga ada gerakan untuk sahur. Gerbek sahur ya? Gerbek sahur. Jadi insya Allah ke depannya kita akan seperti dari itu. Artinya kita nggak undang mereka, kita yang datang. Jadi kilas balik sejarah, jangan sampai orang undang kemari, nah kita yang punya sedikit lebih kita datang itu. Mereka insya Allah mau Ramadan. Mungkin bisa tuh didata teman-teman juga sekitar sini atau di mana. Mungkin untuk donasi sekitar Bekasi lah, Bekasi Cilengsi, Jakarta Kota, kita akan berikan donasi untuk sahur. Ya mungkin nanti lebih jelasnya saya bakal cantumin di deskripsi buat nomor rekening sama nomor yang bisa dihubungin. Oh iya. Ya, buat tim relawan Maki Resto. Ya seperti kemarin kan kita ngadain makan gratis. Nah, makan gratis kita pengen dulu, kita lebih fokus ke Ramadan ya. Mantap. Oke, berkaitan juga nih Ustadz Dede. Artinya kan ini juga mungkin dari ABK juga kan Ramadan kira-kira ada program apa nih yang bisa mungkin salah satu penonton ada yang ingin berpartisipasi atau full Ramadan gitu ya. Dari mulai ba'da subuh, insya Allah kita akan adakan kajian ba'da subuh, kemudian tadarus anak-anak, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga kita juga akan mengadakan salat tarawih. Beberapa santri yang ada dan warga sekitar itikaf yang tadi gue katakan itu adalah momen yang paling spesial di antara yang spesial. iya paling ditunggu lah gongnya gitu Pak ya. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, jadi malam itu tuh malam diturunkannya surah itu bulan Ramadan. Kalau kita ayat yang lainnya itu ya malam Lailatul Qadar. Jadi kita coba tuh ya membuat kegiatan-kegiatan ya dalam rangka ngebantu kita juga yang jujur masih banyak kekurangan seperti yang boleh kita bilang, atau baik kurang semangat menjalani saum, kurang semangat membaca Al-Quran, kurang semangat bersedekah. Kan kalau kita berguyup ya, berkomunitas bareng-bareng Berjamaah. atau berjamaah betul tuh punya giroh, punya semangat yang berbeda. Ya mungkin biasanya kalau di rumah pada subuh tidur, bangun mungkin sholat, gitu ya, zuhur sholat, kemudian tidur lagi, asar sholat, kemudian tidur lagi. Lah kok ngeliat aneh tadi, kok ngeliat aneh gitu? Tidur asal. Enggak pelebah gitu kok ngeliat gue gitu kayak enak gue. Badan gitu bang. Maksudnya apa ya bawa badan? Soalnya pengen jadi sate. Soalnya jamak. Ada akhir terus. Kan bisa jadi itu ada faktor X, faktor yang hati kita pengen nih baca Quran gitu kan. Nah,
tapi kok berat. Kenapa itu? Ya, makanya tadi dengan adanya lingkungan kan dengan sendirinya kita diterapi ya dengan Quran tuh. Jadi terapi itu kita dengerin, walaupun kita dengerin aja itu pun sudah berpahala kan. Iya. Sudah mendapatkan pahala. Kita dengerin aja. Nah, kita paksain tuh beraktivitas 10 malam terakhir atau 10 hari terakhir yang ada istilah yang merebak itu ada istilah itikaf kalong. Itikaf kalong. Anak kebetulan salah satunya. Jadi datangnya cuma malam doang, no. Iya, paginya enggak karena Pagi kerja. Jadi pulang kerja tuh pamit sama istri. Gitu, pamit sama istri, mohon maaf nih. 10 malam terakhir, fokus di masjid. nggak pulang dulu nih, misalnya gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, mau itikaf nih. Ini. Dan lebih bagus lagi, istri dan anak-anaknya di bawah. Di bawah ya. Gitu. Jadi mungkin yang belum merasakan atau belum pernah mengikuti kegiatan itikaf gitu, coba dipaksakan minimal yang ngalong tadi. Ya minimalnya 10 hari. Nanti akan terbiasa lama-lama ya udah full. Iyalah, kan namanya juga orang nggak bisa dipaksakan Harus ya. 10 hari ya itikafnya. Enggak, kalau buat ente karena PAUD jadi separuh hari. Enggak sana gitu. Nama geli dia. Belum pernah itu. Lah bener nggak? Dia, deh. Bukan maksudnya PAUD apa bukan ini? Di bawah PAUD lagi tuh. Baru tahu. Ya karena PAUD nggak apa-apa lah, kita kasih toleransi. Separuh malam berarti jam 8 boleh pulang ya. Ya enggak, maksudnya kan kalau emang boleh coba-coba dulu. Dicoba. Ya. Kan? Kalau memang harus sampai subuh Di masjidnya Ustadz Dede. bisa masuknya ke malam Sabtu, malam Minggu. Iya, kalau full sehari semalam tuh sampai ya pas subuh pas dipakai. malam minggunya takbiran besoknya. Ya kan PAUD. Ya. Gimana? Cuma sekali doang. Bener ganjil katanya di malam 29 katanya. Ya artinya tadi kan sudah dikasih pandangan bahwa ada beberapa program ABK yang mungkin teman-teman juga bisa butuh supportnya juga ya, Sat ya. Mudah-mudahan untuk tahun ini kita bakal lebih giroh beramal kita lebih kuat lagi karena pernah baca suatu hadis bersedekah itu bukan lagi lapang tapi justru lagi susah lah momen yang sedekah. Yang bicara Masya Allah. Ini pelebah ini dong gue bener, jadi jangan pada ngehina ya. Pelebah ini dong gue bener. Pelebah ini. Jadi anak PAUD boleh separoh. Ingat Pak, absen separoh. Jadi nanti pas di akhirat, Pak saya mah separoh amalannya. Oh belah kiri gitu. Oke, kalau gitu nanti semuanya ada di deskripsi. Kita cantumin semua program-program ABK dari mulai tilawahnya, terus juga ada pembagian dari kita juga kerjasama ya dengan Maki Kresto. Kita coba buat memberikan takjil gratis dan rencana insya Allah kalau ada rezeki dan keluangan waktu dan kepanjangan umur, kita juga ada buat door to door masalah untuk sahur. Kita juga sahur juga insya Allah kita akan lakukan itu gitu dengan tim yang kemarin ada kebetulan belum diupload, nanti ada di episode Ngocol 13 itu murid-muridnya Ustadz Dede kita wawancarai. Mereka salah satunya yang notabene-nya yang tinggal di yayasan itu ya Pak ya, salah satu tim Makri Kresto juga. Nah mungkin sebagai artinya sebagai buat awalan, kira-kira nih apa sih kadang gini loh Pak, kita ngomong bicara perspektif di kacamata umum ya, artinya yang nonton ini juga kan tidak mengerti Islam benar-benar ya.
Di mata orang umum, kadang Ramadan itu seperti ini. Yang penting gue sholat 5 waktu, gue puasa, gue beramal secukupnya, selesai. Sholat, puasa. Iya, artinya seperti itu loh pandangan umum. Sedangkan kan banyak sunnah-sunnah yang memang perlu dilakukan. Tadi apa kata Ibu Eka bilang kan, kita harus tadarus pelan-pelan